Silahkan ya, kalau mau beramal membangun masjid dengan membeli kaos Sudirman yang Sudirman pernah berkata, saya lebih suka Indonesia dibom atom daripada kemerdekaannya kurang dari 100%. Nah, inilah yang saya abadikan dalam kaos ini. Nilainya Rp200.000 per kaos, sudah termasuk ongkos kirim dan sudah termasuk Rp75.000 untuk membangun masjid yang kami namakan Ojolali Islamic Center for Yatim Du'afa ya. Yang insya Allah kami akan bikin 74.000 masjid itu di 74.000 desa, kita bikin satu dulu. Silahkan ya, rinciannya ada di bawah video ini di deskripsi. Terima kasih. Jika kita membangun masjid, maka menurut Rasulullah SAW pasti Allah buatkan rumah di surga untuk orang-orang yang membangun masjid. Silahkan berpartisipasi dalam gerakan membangun masjid Ojolali Islamic Center for Yatim Du'afa, sebuah kompleks pendidikan gratis untuk yatim dan du'afa dengan mengandalkan tahfiz Quran, hadis, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Masih mendung ya, tapi cahaya yang Allah ciptakan cukup untuk menerangi ya. Ketika kita rekaman YouTube di tepi danau 7 hektar. Danau ini adalah milik saya ya, kantor pribadi saya. Dan saya akan membahas tentang berakhirnya era keemasan Jokowi. Era keemasan ini dalam tanda petik ya, karena begini, apa yang ditinggalkan jika Pak Jokowi mundur sebagai presiden tahun 2024, itu pun kalau sampai waktunya ya, 4 tahun lagi. Kita lihat ya pendapat para ahli yang Indonesia masih menyisakan pemikir yang merdeka dan berani terus terang ya berkata terhadap kinerja Bapak Presiden sebagai sebuah pemerintahan. Kata banyak yang berpikiran kritis ya, seperti Ihsanuddin Nursi, kemudian Rizal Ramli, Husnul Maria, kemudian Didik Jerahbini, dan lain-lain ya, Rocky Gerung. Orang-orang yang masih menyisakan ruang-ruang hati mereka untuk berkata jujur, terus terang, meskipun ucapan-ucapan mereka itu tajam, menghunjam, dan menggetarkan tiang-tiang istana dalam pengertian yang sebenarnya. Kata Rizal Ramli misalnya, ya, kata Rizal Ramli, Dr. Rizal Ramli, yang pernah jadi Menteri Ekonomi di masa Gus Dur, juga Menteri Menko ya di masa Jokowi periode pertama, dan kemudian dipentalkan oleh kelompok-kelompok kepentingan yang terganggu mungkin ya dengan sepak terjang Rizal Ramli. Bukan karena dia orang bodoh Rizal Ramli, dia orang yang membela rakyat ya. Kita lihat kata Rizal Ramli, kalau tanpa tanpa pandemi corona pun ya, ekonomi pemerintahan Jokowi 5 tahun yang pertama itu sudah nyungsep ya. Sekarang ada corona itu ya sudah jelas dipercepat nyungsepnya itu, karena data-data yang diungkapkan oleh Rizal Ramli, seorang tokoh itu lebih layak diperhatikan ya, nilainya lebih dari jutaan orang biasa kan. Kata Rizal Ramli, itu pertumbuhan hanya 5% selama 5 tahun berturut-turut, nggak meroket bagaimana yang dijanjikan oleh presiden. Meroket itu kalau menurut meroket itu tidak disebutkan angka oleh Jokowi, tapi dia menggerakkan tangannya waktu diwawancarai oleh wartawan itu mengarah ke atas ya, dan dia yakin dengan ucapannya kan.
sebagaimana biasanya. Tapi menurut Didik Jerabini, untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang sebanyak ini buat rakyat Indonesia, itu pertumbuhan ekonomi harus 2 digit itu setidaknya 10% ya. Cina itu pertumbuhan 10% selama 20 tahun berturut-turut, makanya dia menjadi negara yang maju di bidang ekonomi. Kita 5%, 5 tahun berturut-turut. Kata Rizal Ramli, kalau 5% itu berarti tidak ada pertumbuhan, karena itu konsumsi katanya. Orang melanjakan uang untuk konsumsi, jadi nggak ada pertumbuhan investasi, nggak ada pertumbuhan ekonomi, nggak ada penciptaan lapangan kerja, gitu. Itu yang kata Rizal Ramli. Nah sekarang, kemarin waktu Pak Jokowi marah-marah di depan anggota kabinet dan petinggi-petinggi lembaga negara, itu dia mengungkapkan data kemungkinan pertumbuhan ekonomi di dunia itu akan mencapai -7%. Itu artinya apa? Dari itu artinya pengangguran itu semakin meluas ya. Dan di dalam pidato yang 8 Juni itu, yang diunggah 18 Juni 10 hari kemudian, itu Pak Presiden sudah mengatakan terjadi PHK besar-besaran, tetapi stimulus ekonomi itu belum diterima serupiah pun. Jadi sudah tahu kalau sudah terjadi PHK besar-besaran. Nah sekarang kalau pertumbuhannya itu minus Indonesia dan rakyat kelaparan, terjadi apa? Kalau menurut bahasa saya, kalau bahasa para ahli akan dia bilang akan terjadi riot, 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 artinya terjadi kekerusuhan sosial ya. Kalau menurut bahasa saya akan terjadi ruko-ruko itu akan dijebol oleh masyarakat karena mereka lapar ya, gitu. Jadi ini masalah yang berbahaya sebenarnya. Pertumbuhan ekonomi yang makin merosot dipercepat oleh pandemi COVID-19 ini. Gimana solusinya? Saya nggak tahu, saya hanya ingin menggambarkan. Ya solusinya orang-orang pintar itulah, masa tukang donat suruh ngasih solusi. Saya hanya ingin menggambarkan penderitaan yang saya tanggung nanti itu tambah susah ya. Tambah susah. Saya suka bilang sama pedagang-pedagang itu, kapan anak-anak sekolah masuk, anak-anak SD, kan banyak teman-teman saya tuh tukang cireng, tukang baslok ya, tukang cincau, tukang sate yang 500-an itu dengan lontongnya itu ya 500. Katanya dengar-dengar sih jawab mereka, anak-anak sekolah kalau diperpanjang nanti paling akhir tahun katanya, berarti awal 2021 ya, akhir tahun sampai akhir tahun katanya. Terus saya bercandain, masuk sekolah anak-anak itu kenapa nggak akhir zaman aja sekalian. Dia ketawa. Dia sudah mengalami kesulitan karena konsumsinya itu konsumennya anak-anak itu nggak pernah terjadi tiap sudah berapa bulan ya. Pedagang-pedagang kecil itu mana dipikirin sama pemerintah ya, tukang-tukang cincau, tukang baslok, tukang mainan anak-anak di depan sekolah-sekolah SD itu kan nggak akan dapat stimulus ekonomi. Rakyat itu menolong dirinya sendiri. Nah menurut para ahli ya, ini keadaan makin berbahaya dilihat dari angka-angka yang juga di-forecast atau diramalkan oleh para ahli di seluruh dunia ya. Dan ahli-ahli kita yang masih memiliki suara jernih dan berani berkata terus terang ya kepada pemerintahnya sendiri, kepada negerinya sendiri, itu mengingatkan keadaan makin memburuk ya. Dan ada yang meramalkan pemerintahan Jokowi tidak sampai 2024, mungkin lebih cepat dari itu. Ada yang meramalkan tahun ini, ada yang meramalkan setelah Lebaran, ada yang meramalkan Agustus. Ahli ini, ahli itu yang meramalkan, yang dokter-dokter itu loh, yang nggak punya interest berkuasa sebenarnya, hanya berdasarkan angka-angka mereka memforecast ya.
Forecast itu meramal, dukun lah gitu kira-kira. Dukun tapi punya data, nggak kayak saya. Nah, maksud saya berarti kalau memang seperti ramalan para ahli di luar istana itu, kalau intelektual di dalam istana atau di lingkar istana sudah nggak bisa bicara ya, mau bicara apa? Mereka terikat ya oleh satu kode etik atau aturan itu, meskipun hati kecilnya itu juga ya begitulah, tidak bisa dibohongi ya hati kecilnya. Nah, tetapi atasan harus dihormati, itu persoalannya. Hati kecil nggak bisa dibohongi. Nanti rakyat akan menilai siapa mereka itu, intelektual yang diam itu, yang ada di lingkungan istana ya. Dan mereka sudah tidak bisa mengelak lagi soal angka-angka itu, termasuk Sri Mulyani ya, akan mengakui pertumbuhan akan minus. Dan itu artinya apa? Kalau dia teruskan minus itu, artinya akan terjadi kerusuhan sosial di jalan-jalan menurut para ahli. Kalau di Amerika Latin itu sudah terjadi kerusuhan, tapi karena kita orang Indonesia, orang Jawa yang lebih sabar dari orang Amerika Latin ya, dan juga karena masih ditutupi oleh hutang yang sudah lagi nggak ada batas toleransi jebol, maka terjadilah riot itu. Jadi bisa diduga berakhirnya era Pak Jokowi tidak menghasilkan zaman keemasan di dalam pemerintahannya selama 10 tahun, kalau sampai 10 tahun. Tetapi yang diwariskan ada satu persoalan yang berat untuk presiden berikutnya, sangat berat. Hutang yang membunuh, masyarakat yang terbelah dengan simbolnya adalah kampret dan cebong, tidak selesai itu, dan tugas pemerintah untuk menyatukan kembali, dan itu tidak mudah. PHK yang besar-besaran, tidak kunjung banjirnya investasi yang diharapkan. Inilah persoalan negeri saya, inilah persoalan negeri Anda semua, inilah persoalan kita Indonesia yang tercinta. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.